Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi pembelajaran dalam PBD. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Aprilia Ninda, saya sendiri Eka Anggraini, Eriska Dwi Ananda, dan Iman Rekam. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang kita pilih itu capaian pembelajarannya di fase F, yaitu peserta didik mampu mengamati dan selanjutnya, dan kami mengambil tujuan pembelajarannya khusus di memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan keseimbangan reaksi kimia, tapi difokuskan kepada laju reaksi. Nah, untuk topik laju reaksi, kami mengambil 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang teori tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengelola dan menganalisis data untuk menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi dengan tepat dan teliti. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, berdasarkan berdasarkan Promes itu dari kurikulum 2013, kami acuan kurikulum 2013. Ini biasanya topik laju reaksi itu disampaikan kepada siswa dalam 4 kali pertemuan, tetapi kami mengambil 3 kali pertemuan. Tapi sebenarnya untuk 4 kali pertemuan itu tergantung lagi kepada guru yang mengajar di kelas dan kepada minggu efektif di kelas, seperti itu. Dan kami mengambil 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu untuk mencapai tujuan pembelajaran 1 dan 2, pertemuan ketiga untuk pertemuan kedua untuk tujuan ketiga, dan pertemuan ketiga untuk tujuan keempat. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran 1 mengenai tindakan guru 1 dan 2, tindakan guru dan kegiatan siswanya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eriska. Pada Eriska dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk tujuan pembelajaran 1, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Nah, tindakan gurunya, yang pertama, guru memberikan demonstrasi atau pemodelan. Nah, selanjutnya guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif, dan guru menggunakan umpan balik dan pembinaan untuk mengonfirmasi pemahaman siswa. Untuk kegiatan siswa memberikan jawaban dan tanggapan dari pertanyaan guru saat memberikan demonstrasi atau pemodelan. Yang kedua, siswa membandingkan, memperoleh induksi, menentukan, dan mengeneralisasikan pemahaman mereka terkait konsep laju reaksi. Yang ketiga, siswa mendengarkan, mempertimbangkan, dan memperbaiki pemahaman yang keliru. Nah, untuk tujuan pembelajaran 1 ini, guru memberikan pemodelan seperti yang dapat dilihat pada slide, di mana reaksi pertama yaitu reaksi yang berlangsung lambat yang ada di sebelah kiri, yang berlangsung cepat di sebelah kiri, dan yang reaksi kedua adalah reaksi yang berlangsung lambat yang ada di sebelah kanan. Nah, pada saat memberikan pemodelan ini, guru memberikan pertanyaan khusus untuk membimbing siswa dalam memahami konsep. Yang pertama yaitu bagaimana perubahan jumlah partikel pada tiap-tiap perubahan waktu. Kemudian yang kedua, pada reaksi 1 dan 2, partikel apakah yang mengalami pengurangan pada setiap waktunya. Kemudian yang ketiga, pada reaksi 1 dan 2, partikel apa yang mengalami penambahan pada setiap waktunya. Nah, selanjutnya, siswa, karena tadi kegiatan siswa itu adalah menggunakan pembelajaran kooperatif, maka siswa duduk dalam kelompok kecil. Nah, dimana selanjutnya siswa menjawab atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan khusus yang telah diberikan guru sebelumnya. Kemudian membandingkan membandingkan pemahaman yang dari masing-masing kelompok, dan mempertimbangkan pemahaman kelompoknya dengan kelompok lain serta arahan dari guru tersebut. Untuk tujuan pembelajaran 2, yaitu siswa dapat menjelaskan teori tumbuhan. Tindakan guru memberi demonstrasi atau pemodelan. Yang kedua, guru menggunakan representasi grafis untuk membantu siswa menemukan konsep terkait teori tumbuhan. Yang ketiga, guru menggunakan umpan balik dan pembinaan untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa. Untuk kegiatan siswa mendengarkan, menonton, mencatat, dan menjawab pertanyaan terkait teori tumbuhan. Yang kedua, siswa mendengarkan, menjawab pertanyaan, mempertimbangkan, dan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya terkait teori tumbuhan. Yang ketiga, siswa mendengarkan, mempertimbangkan, dan memperbaiki pemahaman yang keliru. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran 2 ini, guru memberikan model seperti yang terdapat pada slide.
menampilkan video tentang teori tumbukan. Nah, guru membimbing siswa untuk memperoleh pemahaman dari gambar atau video. Selanjutnya, siswa mendengarkan atau melihat video atau gambar yang disajikan oleh guru dan mencatat poin penting sebagai kunci untuk menemukan pemahaman terkait teori tumbukan. Nah, lalu siswa mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat anggota kelompoknya atau hasil temuan dari kelompok lain, serta arahan dari guru untuk memperbaiki pemahaman siswa yang tentang teori tumbukan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rizka. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran 3 dan 4 akan disampaikan oleh saudara Ivan. Kepada saudara Ivan, persilakan. Terima kasih rekan moderator. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu pada pertemuan kedua seperti yang telah kami setting. Sebenarnya seperti yang disampaikan dari rekan kami tadi, bahwasanya kegiatan guru dan kegiatan siswa itu adalah saling terkait satu sama lain. Misal, saat guru melakukan demonstrasi, siswa pasti mengamati, mencoba dan melatih dan memperbaiki. Jadi semuanya saling terkait satu sama lain. Tapi kenapa di PT kami pisahkan? Karena mengingat space yang tidak begitu memungkinkan. Jadi kalau kami gabungkan nanti takutnya pesannya tidak sampai dan terusnya tidak jelas seperti itu. Untuk di TP3 ini, tadi dikatakan tujuannya yaitu siswa dapat mengelola dan menganalisis data untuk menentukan OD reaksi dan persamaan reaksi dengan tepat dan teliti. Di sini ada beberapa tindakan guru dan beberapa tindakan siswa. Yang pertama, guru memberi demonstrasi atau pemodelan. Nanti akan kami sajikan pemodelan seperti apa. Pada kondisi ini kami menyajikan tabel data hasil praktikum. Kemudian pada saat disajikan tersebut, siswa harus mengamati tabel yang disajikan atau data yang disajikan. Kemudian siswa akan mencoba dan berlatih menjawab pertanyaan ataupun pertanyaan khusus atau pertanyaan penting yang akan diberikan guru sebagai bentuk langkah ataupun ide apa yang akan digapai siswa untuk menemukan pemahamannya sendiri seperti itu. Secara berkelompok, tadi kita katakan kita berkooperatif. Kemudian guru menggunakan umpan balik dan pembinaan, sementara siswa mendengarkan, mempertimbangkan dan memperbaiki pemahaman yang keliru. Seperti yang dua TP sebelumnya, ini sama bahwasanya kami men-setting bahwasanya kegiatannya setelah siswa menemukan pemahamannya sendiri secara berkelompok, nanti siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mengungkapkan hasil kerja kelompoknya, pemahamannya masing-masing di depan teman-teman yang lain. Kemudian nanti saling mempertimbangkan dan memperbaiki jika ada pendapat ataupun pemahaman yang keliru. Nanti juga dibantu dengan bapak atau ibu gurunya di kelas sebagai penguatan ataupun meluruskan pemahaman yang belum tepat. Seperti yang kita laksanakan pada bulan kali ini, kita diskusi sama kelompok masing-masing terlebih dahulu. Kita sampaikan apa yang kita pahami, kemudian kita diskusikan bersama dan akan diluruskan ataupun dikuatkan oleh Ibu sebagai guru bidang studi seperti itu. Untuk pada pertemuan pada kondisi ini dua model yang kami terapkan. Yang pertama, model pertama bentuk data hasil percobaan untuk menentukan OD reaksi. Yang kedua, menentukan persamaan laju reaksi. Nanti ini akan kami dilengkapi dengan LKPD. Oke, seperti ini. Tentu di LKPD. LKPD tentu kita harus ada judul dulu, kepalanya apa, kemudian badannya apa, itu order reaksinya, kemudian ada tujuan pembelajaran seperti apa, agar siswa tahu mereka mau dibawa kemana seperti itu. Kemudian di sini sebelum mereka menjawab atau menemukan pemahaman sendiri, siswa diberi kesempatan untuk studi literasi. Studi literasi apa yang dilakukan? Di sini siswa diminta untuk memahami kembali apa itu laju reaksi, kemudian apa itu persamaan laju reaksi, kemudian dan OD reaksi seperti itu. Nanti biarkan mereka mengeksplor dirinya masing-masing secara berkelompok dulu, menemukan pemahaman sendiri, kemudian nanti siswa akan mencoba dan membuktikan pemahaman tersebut dalam bentuk yang dihubungkan dengan model yang kami berikan, yaitu dalam bentuk tabel data hasil percobaan. Dan nanti akan dibimbing atau diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan khusus yang diberikan oleh guru seperti itu. Oke.
Sama halnya dengan pemodelan kedua, ketetapan laju reaksi, langkahnya sama, cuman model yang diberikan berbeda karena tujuannya berbeda. Diberikan model, kemudian siswa menjawab dalam kelompok dan menemukan pemahamannya secara sendiri atau kelompok, dan nanti dipresentasikan masing-masing kelompok dan dielaborasi pemahamannya satu sama lain dan dikuatkan oleh guru bidang studi seperti itu. Jika nanti misalkan ada siswa yang pemahaman yang kurang tepat, nanti mereka akan merefleksi diri sendiri, oh ternyata pemahaman saya terkait ini kurang tepat, nanti mereka akan memperbaikinya untuk pemahamannya yang lebih baik seperti itu. Oke, ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya perlu adanya studi literasi terlebih dahulu, karena kita tahu pemahaman siswa perlu dikembangkan secara mandiri dulu untuk meningkatkan pemahamannya seperti itu. Lanjut ke TP yang terakhir, itu siswa dapat menjangkau faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini yang kami sebut sebagai TP akhir atau TP besar yang akan disampaikan oleh siswa, yang akan dicapai oleh siswa pada pembelajaran ini. Di sini kami pembelajaran berbasis kasus yang kami berikan. Cuma nanti siswa akan menghubungkannya dengan hasil percobaan seperti itu. Dan jadi di sini dikatakan guru memberikan kasusnya seperti apa. Oke, ini kasus yang diberikan. Sekelompok siswa berada dalam lingkungan perkemahan, melaksanakan kegiatan pramuka. Pada malam harinya akan diadakan rangkaian acara berupa pembagian kado dan sesi curhat 1 jam lebih dekat. Namun kondisi cuaca tergolong lebih dingin dibandingkan hari sebelumnya. Untuk mengangkat suasana, beberapa orang di antara mereka, Aldo, Aini, Lia, dan Nanda, ditugasi untuk menyalakan api unggun dari bahan bakar berupa persediaan kayu bakar yang ada di gudang. Kayu bakar yang tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu beberapa bongkahan kayu besar dengan diameter kurang lebih 1 jengkal. Ini cuman kami andai-andai mengkira-kira seperti itu. Kemudian bongkahan kecil dengan diameter setengah jengkal dan beberapa ikat ranting pohon dengan kondisi ketiganya sama-sama kering. Kemudian dengan menghubungkan pada faktor laju reaksi, tentukan bahan baku kayu bakar yang paling tepat untuk membuat api unggun dapat bertahan lebih lama sehingga sesi 1 jam lebih dekat bisa berjalan dengan nyaman dan menghangatkan. Ini kita sama-sama dapat hal ini pada saat pembelajaran asesmen dengan Pak Muadi seperti itu. Oleh karena itu kami mengumumkan ini sebagai salah satu kasusnya seperti itu. Nanti sebelum ini tentu siswa diberi kesempatan dulu studi literasi terkait dengan laju reaksi itu apa, kemudian apa aja faktornya, kemudian akan mereka buktikan sendiri, akan mengkonfirmasi pemahaman mereka melalui kegiatan praktikum yang disediakan. Ini ada alat bahannya, petunjuk kerja seperti apa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa untuk menguatkan pemahaman mereka, dan ada pertanyaan yang menghubungkan dengan kasus yang diberikan tadi. Oke, ini. Setelah mereka membuat kesimpulan, akan ada analisis pemecahan kasus dari masing-masing kelompok. Sama halnya seperti tadi, setelah kelompok mendapatkan satu pemahamannya, akan dipresentasikan ke kelompok-kelompoknya yang lain, kemudian akan dielaborasi pemahamannya masing-masing, kemudian akan dikuatkan oleh guru bidang studi seperti itu. Oke. Baik. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau tambahan terkait materi pertanyaan 2 di LMS, silakan kepada saudara. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berapresiasi sekali dengan kelompok 3 dan 4. Sangat jelas, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini saya bertanya karena saya tidak mengerti ya. Di sini kan ada kegiatan 1, kegiatan guru, kegiatan 1, 2, dan 3. Apakah boleh kita dalam kegiatan 2 itu kan misalnya kegiatan gurunya ada banyak. Yang saya lihat dari presentasi kelompok 3 dan 4, kegiatan 2-nya memilih salah satu saja. Apakah boleh kita milih lebih dari 1? Contoh misalnya tindakan guru pada kegiatan 1 misalnya demonstrasi atau pemodelan. Terus kegiatan 2-nya
kita ambil diskusi dan pertanyaan terpandu gitu. Nah, berarti dua di situ kegiatannya. Karena saya lihat kelompok 3 dan 4 tuh satu-satu gitu. Terus ya dalam pemahaman saya. Terus pertanyaan berikutnya untuk kelompok 3 dulu. Tadi presentasinya ada bagian berbasis masalah. Yang mana tolong saya TK tadi. Ya. Dalam pemahaman yang saya tahu, pembelajaran berbasis masalah tersebut harus diberikan berupa masalah yang nyata. Nah, ini nampak dari saya itu diberikan tabel yang mengerjakannya benar-benar matematika. Sedangkan di sini kan dalam berbasis masalah itu kan ada beberapa sintaks. Pertama kali tersebut harus guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Jadi menurut saya pemahaman saya kurang sinkron. Selanjutnya pertanyaan yang untuk kelompok 4, tolong dilihatkan kembali PPT-nya. Tujuan A. Yang pertama, tadi penjelasan kelompok 4, laju reaksi ini diterangkan dari 3 pertemuan. Pertemuan 1, TP1 dan 2, itu ya. Ya. Pertemuan 2, 3, pertemuan 4, TP4. Ya. Nah, saran dari saya, TP1-nya kan konsep, TP2-nya faktor, TP3-nya teori tumbukan, TP3-nya orde, TP4-nya faktor. Menurut pandangan saya, apakah bisa teori tumbukan dan faktor itu TP-nya berdekatan? Karena tadi penjelasannya, pertemuan pertama itu konsep dan faktor, dengan teori tumbukan. Terus pertemuan kedua mereka orde, pertemuan ketiga mereka faktor. Setahu saya, iya kan? Pertemuan 1 konsep dan teori tumbukan, pertemuan O2 orde, pertemuan 3 faktor. Sepemahaman saya, faktor dan teori tumbukan ini harus dijelaskan bersamaan. Jadi itu untuk satu pertemuan. Tidak, saran saya jangan dipisah gitu. Jadi misalnya pertemuan pertama boleh dimasukkan sedikit mengulang molaritas, karena biasanya kan di sekolah diulang dulu molaritas seperti pengenceran, pencampuran kalau bisa. Terus masuk konsep laju. Pertemuan 2 boleh misalnya menghitung orde, pertemuan 3 teori tumbukan dan faktor. Kalau dipisah itu kan mereka kadang mungkin udah 2 minggu sebelumnya kan lupa apa hubungan teori tumbukan terhadap faktor laju reaksi. Ya. Terus selanjutnya yang coba dilihatkan lagi TP kan? Yang dulu coba ya yang ini, yang tabel ini. Tindakan gurunya adalah memberikan demonstrasi atau pemodelan. Terus kegiatan siswanya mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Demonstrasi ini apakah bisa kita memberikan tabel orde tersebut, menentukan TP-nya, menentukan orde. Tapi tindakan gurunya memberi demonstrasi. Apakah tabel tersebut demonstrasi? Menurut pandangan saya tabel tersebut bukan demonstrasi gitu. Boleh diganti menurut saya, yang tindakan gurunya bisa berupa ceramah atau tanya jawab atau memberikan pertanyaan khusus. Karena orde tersebut full hitungan matematika dan pemikiran kritis dari siswa. Tapi kalau pemodelan itu kurang tepat tabel yang ditampilkan. Kalau pemodelan misalnya kayak percobaan atau grafik boleh, atau gambar tadi itu boleh. Tapi ini tabel yang ditampilkan tapi tindakan gurunya memberikan demonstrasi. Gitu. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Sati. Mungkin teman-teman lainnya ada
kepada saudara Farid. Iya, terima kasih kepada moderator. Boleh dikira PT kelompok 3. Iya, PT kedua. Nah, iya. Saya sependapat dengan saran dari Kak Santi tadi. Di TP kedua. Nah, jadi dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Coba di bawah. Nah, itu kan kegiatan guru dan siswa praktikum ya. Nah, di sini kan di gambar ini sebenarnya kan teori tumbukan. Ya, tadi saya juga lihat di TP ketiga berdasarkan alur tujuan pembelajaran dari kelompok 3 praktikum dulu, baru nanti dijelaskan di TP ketiga teori tumbukan. Nah, sehingga nanti kalau seperti itu siswa tidak bisa menjawab misalnya pengaruh konsentrasi dia tidak bisa menjawab bagaimana menghubungkannya dengan teori tumbukan gitu. Jadi saya sependapat dengan saran dari Kak Santi, mungkin lebih baik alurnya dijelaskan dulu teori tumbukan dulu, baru nanti praktikum ya. Kalau ini praktikum dulu, nanti dijelaskan di alur tujuan pelajaran yang ketiga. Nah, ini teori tumbukan. Padahal di TP kedua itu sudah ada sedikit diberikan gambaran untuk tumbukan gitu, seperti itu. Mungkin hanya itu sedikit diberikan. Terima kasih kepada saudara Farid. Mungkin untuk menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari saudara Santi, akan kami minta waktu dulu untuk berdiskusi. Baiklah, sebelum kelompok 4 menanggapi pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menanggapi saran dari Kak Santi sama Farid. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Santi, karena itu belum berbentuk masalah ya Kak. Nanti kami usahakan mencari masalah yang terlebih dahulu, baru memberikan soal untuk data. Mungkin itu akan kami perbaiki lagi. Terima kasih. Untuk Farid, ya sebenarnya kami juga berpikir seperti itu awalnya, tapi setelah mempertimbangkan lagi, jadi kalau berarti tadi menurut Farid bagusnya tumbukan dulu ya Farid, mau menjelaskan tentang teori tumbukan dulu, baru praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mungkin kami terima saran dari Farid dan akan kami pertimbangkan lagi sarannya. Kami akhiri, terima kasih Farid. Saya kembalikan ke moderator. Jawaban kakak itu apa? Jawabannya Baik, untuk saran, tanggapan dan pertanyaan dari saudari Santi akan ditanggapi oleh Terima kasih rekan moderator, terima kasih kepada rekan kami Ibu Artila Susanti atas pertanyaannya. Izin menanggapi untuk pertama, saran yang pertama atau pertanyaan pertama, apakah dalam satu tindakan tersebut guru bisa melakukan lebih dari satu tindakan, maupun siswa boleh lebih dari satu atau tidak? Kalau menurut pandangan kami, boleh-boleh saja, tergantung dengan kebutuhan, karakteristik siswa dan karakteristik materi seperti apa. Namun, kenapa kami sajikan satu persatu? Karena kami mengikuti instruksi yang diberikan minggu lalu, hari Selasa lalu, di mana Ibu menyatakan bahwasanya masing-masing tindakan guru dan siswa berkegiatan kita pilih salah satu saja, seperti itu. Oleh karena itu kami sajikan satu persatu. Cuma untuk realitanya itu tergantung kepada kita sendiri sebagai calon guru hebat, seperti yang menyatakan Ibu.
kita sesuaikanlah konten materi seperti apa, karakteristik materi seperti apa, dan jangan lupa karakteristik siswa seperti apa. Karena jangan sampai kita kecualikan siswa karena kita fokus kepada konten materi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Kak Atila Santi, untuk pertanyaan Kak Santi berikutnya, untuk yang TP3, sini kami menyajikan guru memberikan demonstrasi atau pemodelan. Sebenarnya kami di sini membuatkan apa yang kegiatan ada di LMS, itu demonstrasi atau pemodelan. Cuman maksud kami memilih itu pemodelan karena kami sajikan data hasil percobaan. Menurut pemahaman kami, pemodelan tersebut tidak harus berupa gambar atau infografis, tapi boleh berupa data yang kita berikan. Kan itu bisa jadikan model juga. Model itu bisa dijadikan yang akan ditampilkan, yang akan disajikan gitu, yang akan diamati seperti itu. Tapi boleh berupa baik itu audio, video, ataupun visual ataupun audio visual. Nanti tergantung keterampilan kita sebagai guru, bagaimana mengeksplor model tersebut, bagaimana mendelivery model yang ada untuk mengarahkan siswa memperoleh pemahamannya seperti itu. Itu dari kami. Yang terakhir, ini tambahkan dari rekan saya. Baiklah, untuk satu lagi untuk saran dari Saudari Santi, untuk tumbukan sama teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, ya itu kita jauhkan di TP 2 dan TP 4 gitu. Kalau saran dari Saudari Santi itu tumbukan sama faktor akan lebih baik kalau didekatkan bersamaan supaya menyambung seperti itu ya. Nah, terima kasih atas sarannya. Memang sebelumnya ini juga sudah melalui revisi dari kelompok kita. Awalnya yang faktor itu kita adanya di TP 3, orde itu adanya di TP 4 seperti itu. Tetapi mungkin itu nanti kembali lagi kepada kita masing-masing sebagai guru ya. Nah, di sini pemahaman kami kenapa memisahkan antara teori tumbukan sama faktor dan mendahulukan orde. Oh iya. Nah, untuk yang pertama, di teori tumbukan kami menguatkan ke prinsip teori tumbukan dalam suatu reaksi. Bagaimana reaksi terjadi dilihat dari teori tumbukan seperti itu. Jadi konsepnya masih ke tumbukan itu adanya tumbukan antar partikel itu menyebabkan suatu reaksi seperti itu. Belum kami kaitkan ke di faktor-faktor. Dan untuk kenapa kami mundurkan yang faktor-faktor ke TP4, karena inginnya di akhir siswa itu melakukan suatu praktikum seperti praktikum besar. Jadi nanti kita rapatkan ke akhir gitu, ke pertemuan terakhir untuk praktikumnya. Karena yang di TP3 di order reaksi itu tidak ada praktikum, mereka hanya menggunakan model mengisi LKPD seperti itu. Nah, nanti di faktor ini mungkin memang salah satu kekurangan karena keterbatasan waktu ya. Memang kita sudah berpikir untuk memasukkan teori tumbukan di dalam LKPD-nya. Hanya saja ya keterbatasan waktu juga. Jadi kita waktu itu agak sedikit pusing untuk membuat kontennya di dalam LKPD-nya gitu. Jadi ya sudah faktor dulu saja. Jadi di sini faktor itu kita sudah menganggap bahwa siswa sudah memiliki pemahaman mengenai bagaimana teori tumbukan dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti itu. Tapi diserahkan lagi kepada kita semua nanti sebagai guru bagaimana model yang terbaik, bagaimana cara terbaik, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang terbaik yang kira-kira bisa mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap suatu materi yang kita ajarkan. Demikian, terima kasih kepada saudara-saudari. Baik, terima kasih. Demikian mungkin kita ya. Mungkin di LMS-nya saja. Kan ini tindakan guru dan tindakan siswa. Nah, sekarang ini tindakan guru. Ya. Jadi di sini secara umum tindakan guru itu adalah pertama instruksi dulu. Instruksi itu yang dalam demonstrasi atau pemodelan, kemudian ceramah atau tanya jawab, memberikan pertanyaan khusus, instruksi pada awal pembelajarannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan metode fasilitatif dan ataupun konstruktivisme, bagaimana membangun konsep ini. Nah, itu banyak macam, pada pencapaian konsep, pada pembelajaran kooperatif, pada diskusi. Itu cara mencapai konsep. Kan terus banyak ya itu.
nanti Bapak Ibu baca sendiri, di situ ada pertanyaan eksperimental dan presentasi grafis. Itu yang representasi grafis yang berdasarkan kalau saya membaca secara numeratik, ya kita membaca angka-angka, lalu kita mengambil kesimpulan, ya. Jadi bukan pemodelan sih dalam pengertian itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ya tadi ada yang pertama instruksi yang ada boleh dalam bentuk pemodelan atau apa saja, boleh dalam bentuk ceramah, instruksi yang itu instruksinya. Yang kedua metodenya, ya, atau atau bagaimana untuk mengkonstruksi ilmu itu, pengetahuan itu pada siswa. Macam-macam caranya, boleh pakai strategi dan sebagainya, model dan sebagainya ya. Itu boleh diskusi, boleh dalam ini banyak sini, boleh pertanyaan terpadu, pembelajar itu bisa berbanyak hal yang bisa dilakukan. Nah yang ketiga yang bisa dilakukan guru, ya ini ada pengajar timbal balik, tadi ya seminar malah proses macam-macam ya dengan penelitian. Kemudian dilakukan pelatihan. Nah dan setelah terkonstruksi ilmunya, maka tugas guru selanjutnya memberikan latihan untuk pemantapan konsep. Nah, itu tindakan. Oke. Ya, jadi jangan terpaku dengan kata-kata lagi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian apa kegiatan dari siswa? Yang pertama dia adalah menanggapi. Apa maksudnya ini? Dia menerima. Kalau bisa bilang mendengar gitu ya, mendengar, menerima, menanggapi, itu instruksi dari gurunya. Yang kedua, ya, jadi kalau yang menerima dan menanggapi itu mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan, tonton, catat pertanyaan, jawab, berikan tanggapan, itu dari instruksi guru tadi. Selanjutnya, ya, membangun memersana. Saat guru mengkonstruksi ilmunya, pengetahuannya, ya, maka siswa tugasnya membangun, memeriksa, memperluas. Dengan cara apa? Bandingkan, induksi, tentukan, generalisasi, berkolaborasi, mendukung, ya, mendukung orang. Bisa juga nih kalau mengajar, ya, bisa juga mendengarkan pertanyaan, ya, pertimbangkan, jelaskan, hipotesis, kumpulkan data, dan itu membangun, memeriksa. Bisa itu ya tugas yang diberikan guru. Ya, bisa dia membuat komputasi, kumpulkan data, dan kemudian dianalisisnya. Bisa dengan visualisasikan, kan, hubungkan dengan peta. Macam-macam tergantung dengan ilmu kita, tergantung dengan materi kita. Ya, jadi begitu cara siswa. Kalau tadi dulu mengkonstruksinya, metodenya, sekarang bagaimana siswa? Apa yang dilakukan siswa? Selanjutnya tugas ketiga siswa, ya, dia perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Jadi, nah apa yang dilakukan? Bisa mendengar, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki. Jadi kalau misalnya ilmunya ini diajar pembelajaran dulu, bisa dengan latihan, pendalaman, ya, berlatih dia. Kalau belum bisa, bercoba lagi, ya. Jadi ini bisa disambung ke rumah. Oke, tapi terstruktur dari dulu. Baik ya. Kemudian bisa merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang, melalui. Itu tergantung dengan apa yang digariskan oleh guru. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ada langkah-langkah. Pertama, guru itu bagaimana dia menginstruksikan dulu, kemudian bagaimana ilmu itu proses pembelajarannya, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana refleksi di akhir. Demikian juga siswa. Ya, bagaimana di dalam instruksi itu apa yang ditanggapi siswa, bagaimana tanggapan siswa, bagaimana tanggapan siswa terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, apa yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, itu memperbaiki keterampilan
Kalau menurut saya ini latihan lagi kan bisa jadi itu gak akan selalu, apalagi ini perhitungan banyak. Jadi gak akan selalu dia menerima seperti pelajaran sejarah, nggak mungkin. Jadi harus banyak berlatih. Bisa jadi dia konsepnya salah dan lurus sekali. Oke. Nah, sekarang ini teorinya ini kita praktekkan dalam proses pembelajaran. Ya, dalam kecepatan reaksi, laju reaksi. Nah, jadi ini sudah bagus, tapi kan saya tanggapi dulu tadi kelompok yang masih terikat dengan kurikulum 2013. Ya walaupun kurikulum 13 yang kita pakai, yang dipakai materinya, tetapi kan kita memakai kurikulum UBD. Tolong ini dipahami. Ya, jangan terfokus hanya untuk menemukan satu konsep, banyak sekali waktu yang terpakai. Kasih aja bacaan, lalu berikan pertanyaan di situ. Itu saya setuju dengan kelompok 4 tadi, beri banyak bacaan. Lalu ada pertanyaannya di bawah. Jangan hanya menemukan konsep diperhatikan satu-satu, tapi arahkan dia. Tugasnya nanti pada akhirnya kita suruh mana yang lebih cepat. Logikanya kita minta. Ya. Karena saya lihat di sekolah-sekolah masih juga menemukan konsep itu, padahal kita sudah mengaplikasikan konsep. Maka tujuan akhir kita itu adalah bagaimana kita menggunakan konsep-konsep itu, kan itu ya. Nah itu dia. Jadi pada ATP ini yang kelihatan ini dalam proses pembelajaran. Tetapi di akhir pertemuan terakhirnya itu dalam bagaimana tugas itu bisa kita gunakan. Ya, tapi kalau dalam menemukan konsep bisa jadi gitu. Jadi ada gejala yang kita berikan lalu bisa diamati semuanya, tapi jangan terfokus hanya untuk menemukan satu konsep habis 2 jam belajar. Jangan terfokus. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi susah juga ternyata memahami ini ya kan. Tidak. Jadi ada ombok-omboknya ini. Ya, ternyata literasi itu berat loh. Sangat. Ya, itu juga, jadi jangan nanti terlalu berat menuntut kesiswanitas, padahal literasi itu. Jadi jangan dikira oh ini sudah ada konsepnya dalam baca, belum tentu dia mengerti. Karena itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntut semua yang dia mengerti. Tapi bukan menuntut seperti tadi yang di kelompok berapa tadi itu, kelompok 3, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Ya diberikan dia menemukan tumbukan berapa jumlah, amati satu-satu dulu, dia hanya menemukan pengaruh berapa konsentrasi tadi dia, berapa jumlah, ya kan? Bahkan tidak mengerti itu arahan pertanyaannya. Ya, berikan aja lah, ceritakan. Belum tentu juga siswa ini akan mengerti. Lalu supaya dia mengerti, kita berikanlah pertanyaan di akhir bacaan. Lalu kita suruh dia menganalisa. Ya, kalau bisa dekat dengan kehidupan negara. Sekarang Bapak Ibu kan sudah mengajar ini. Pertanyaan ini dia dekatkan loh dengan kehidupan kita sebagai guru dulu kan. Di proses kita yang kita lakukan ini. Itu sudah ada loh langkah-langkah. Ternyata membaca juga sulit kan. Nah, itu. Beda pemahaman masing-masing. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Udah? Ya, Bertanya Bu, kan izin bertanya ya Bu, kan kegiatan 2 ini kan kita menjelaskan bagaimana tindakan guru sama siswa kan Bu. Nah di LMS yang dibaca kan Bu, di situ kan keterangannya kita memilih kegiatan 1 kah, 2 kah atau 3 kah kan Bu. Jadi kalau dilihat di sini Bu, pemahaman kan beda, jadi minta cerahan dari iya, memang kita memilih. Iya, kan tadi materinya itu. Pilihlah mana dengan cara apa materi itu bisa dijelaskan. Tadi yang dipresentasikan tuh misalnya Bu, kegiatan 1 dicomot 1 gitu kan Bu, kegiatan 2 dicomot 1 dan kegiatan 3 dicomot 3. Berarti kan seharusnya kita ngambil kegiatan 1 aja kah, 2 aja kah, atau 3 aja kah gitu kan, atau gimana Bu? Jadi
kemarin itu kami diskusi juga kan Bu dengan kelompok 4. Jadi bingungnya di sana Bu. Misalnya kalau seandainya di kegiatan satunya kan ada demonstrasi ya Pak kemarin. Jadi harus pilih satu, jadi langsung aja kasih gambar. Iya. Nanti di aktivitas ya, atau saya yang salah. LMS Di LMS-nya Bu. Jadi kami bingung memasukkan itu Bu. Kalau apa ya? Kalau kita lihat ini, kalau kita baca itu LMS itu sampai selesai. Baca LMS itu sampai selesai. Apa ombok-omboknya nanti itu? Sama dari eksplorasi itu dikopi ke demonstrasi. dari eksplorasi konsep itu kok dikopi ke ruang kolaborasi. Jadi sama isinya Bu. Tapi kalau misalnya setelah mendengar penjelasan Ibu kemarin dan lihat cover apa atas kepalanya kan Bu, yang awal itu ya logis yang Ibu sampaikan yang Ibu sampaikan karena ada instruksi metodenya sama pelatihan gitu. LMS-nya yang itu Latihannya membingungkan. sedangkan LMS lain. Padahal di sini ada ini loh, ini bahan yang diberikan untuk dosen ya. Ini bahan ini. Ya, nanti yang ditugaskan, makanya saya sarankan seperti ini kita bekerja. Nah, jadi kita bekerja itu kita ada langkah-langkahnya itu. Nah, ini ada tugas siswa guru, ada tugas siswa memilih kan kita bebas ini memilih. Jadi bukan hanya satu, ini nggak bisa satu pengajaran satu pokok bahkan satu konsep pun bisa dengan cara yang lebih dari satu. Nah, jadi kalau kita fokus itu nggak akan gila sendiri kita nanti. Tapi kan kita merdeka. Ya, saya buka ini LMS-nya. Bu izin. Ya. Mungkin kalau menurut Pak pribadi, kalau di pembahasan instruksinya apa, metode apa, pelatihan apa itu udah sangat jelas Bu. Cuman instruksi perintah yang kami lakukan itu yang sama sekali. Baca instruksi perintah. Instruksinya itu ini Bu. Coba dibuka LMS, coba dibuka di sini. Oh, salah ya. LMS. Jadi kami sering bingung siap mengerjakan hasil diskusi kelompok diskusi ini Bu, karena instruksi LMS-nya sangat berbeda dengan yang gue sampaikan dan ya, jadinya kami bingung sendiri ngerjainnya Bu. Makanya sering ada salah, sering revisi. Tapi seperti yang dikerjakan satu itu kan apa sakit kepala bingung kan kita mengerjakan. Coba lah. Bisa dibuka. Kelihatan bersenyum. Nggak nampak ada bintang-bintang nggak? Persen. Dashboard. Ikunya Kak. Aman. Demonstrasi. Oh iya. Kontrol tambah perbesar kami ya udah Sama itu. Apa bedanya? Kalau kami tangkap kegiatan mana yang sering Anda lakukan 1, 2, 3. Jadi pilih Ada berapa pemahaman bisa misal satu versi itu pilih di antara ketiga ini mana yang sering kamu lakukan, kegiatan 3 aja yang sering dilakukan misal itu Kegiatan mana yang Anda lakukan 1, 2, 3? Bukan. Ini kegiatan mana yang Anda lakukan pada 1 apa? Pada 2 apa? Itu yang Pada salahnya di sini 3. Bu. Ya bukan berarti 1 pilih satunya atau 2 saja, 3 bukan. Di kegiatan 1 itu apa yang dilakukan? Di kegiatan 2 apa yang dilakukan? Di kegiatan 3 apa yang dilakukan? Itu maksudnya. Iya Bu. Tapi di buku UID-nya Bu. Dan mengapa kelompok Anda memilih itu? Jadi harus
harus ada itu, karena pertama itu instruksi. Mana yang dilakukan? Pada kelompok 2, ya itu tuh kita metodenya. Ya, constructive